Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mang Cek Bice? Mang Cek Bikri nak ngenjuk pantun dulu. Jalan-jalan ke Pakri, mampir sebentar beli tekwan. Balik lagi dengan Cek Bikri di Cinde Cerita Inspiratif Dewan. Wah, jadi pecahnya kamu mungkin bingung ya, kapan nyingok Fikri ini mawak mobil lagi jalan-jalan. Apa uji kamu pikirin lah jadi sopir Grab? Tidak. Jadi hari ini kawan-kawan Fikri balik lagi untuk ngenjuk ke cerita inspiratif dari wakil rakyat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kalau kemarin mungkin sudah nonton yang dengan Ibu Cici, lah sudah juga nonton dengan Pak Giri. Nah hari ini pemirsa kita balik lagi untuk ngobrol dengan Bapak Susanto Ajis selaku Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Temanya hari ini keren, pemirsa, kita bakal membahas tentang peran wanita dalam kebijakan politik. Nah, kita bakal ngobrol karena tadi juga Pak Santo ngomong bukan cuman dia dewean pemirsa, tapi juga bakal ada dua ikut narasumber lain. Nah, Fikri belum dinjuk tahu ini. Kira-kira siapa yang bakal ngenjuk ke ilmu tambahan juga untuk kita pada sore hari ini. Pokoknya pemirsa harus stay dengan kami, like, comment, subscribe, jangan lupa ya. Pokoknya yang namanya like tinggal kamu mencet tombol tidak ada mayar ya. Ketika informasi ada pendidikan yang berharga, ilmu-ilmu yang bermanfaat ini kamu share ke boleh pahala juga pemirsa. Nah makanya hari ini kita insya Allah sudah bakal nyampe di Universitas Sumatera Selatan. Jadi pokoknya pemirsa kita bakal ngobrol kurang lebih selama sejam ke depan. Tentunya masih di Cinde Cerita Inspiratif Dewan. Kita langsung turun. Kita lah nyampe di USS Universitas Sumatera Selatan dan wah pecahnya Pak Santo lah nunggu. Kita langsung baik ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ajaknya lah makan dari tadi nih, Pak. Tadi siap ke kalau barangnya. Begawi belum lah makan. Ada nasi bungkus, Pak, belakangnya. Pemirsa, Mang Cek Bikri sudah sampai ini di Universitas Sumatera Selatan. Kita bakal memperkenalkan dulu. Ini sudah hadir Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Susanto Ajis. Apa kabar, Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada Ibu Heni Yulianti selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat siang Ibu, sehat? Selamat siang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nah, ini luar biasa yang punya tempat. Rektor Universitas Sumatera Selatan, Bapak Yuda Pratomo Mahyudin. Selamat siang Pak. Ya, assalamualaikum. Saya sama kotak-kotak kalau Pak. Sama janjian kami. Oh iya. Warna apakah merah ini tanda alam? Kadang-kadang alam tidak baca dibaca. Sifat wong juga Pak ya, Iya, dibaca. baca dibaca. Tahu demu bae aja tadi. Jadi pemirsa hari ini menarik topiknya, mungkin pemirsa juga sudah sempat nyaksi ke Cinde yang episode 1. Jadi ini Pak sudah episode kedua Pak kita nih Pak. Ya insya Allah sampai pokoknya sampai ke 10 tahun lagi lanjut terus Pak. Ya dan juga host ini tidak berganti Pak. Itu yang penting Mas Agus. Itu yang penting Pak Sudah dikontrak, sudah dikontrak. Apa Bu? Sudah dikontrak. Ya tergantung dari Pak Santo inilah. Jadi hari ini pemirsa kita bakal membahas tema yang sangat menarik yaitu partisipasi perempuan dalam kebijakan politik. Nah jadi ini sudah ada 3 narasumber yang tentunya sudah sangat-sangat luar biasa di bidang dan kemampuannya masing-masing. Jadi kita pengen nyari ini pemirsa, pengen bertanya tentang tanggapan tema kita pada siang hari ini. Nah sebelum itu kita bakal ngobrol dengan Pak Yuda dan juga sama Bu Heni. Kita pengen tahu dulu ini Pak Santo. Jadi ngomong-ngomong tentang wanita ini kan sebenarnya hal yang sudah tidak pacak dilepas lagi Pak dari dunia politik ini juga. Tapi banyak juga yang ngomong bahwa
peran wanita di dalam dunia politik itu juga tidak terlalu penting Pak katanya. Nah dari tanggapan Bapak dewek Pak, Pecak Mano ini seberapa penting Pak peran perempuan dalam dunia politik ini Pak Santo? Terima kasih. Saya mulai dari anekdot dulu Ya. sebelum saya masuk ke pertanyaan. Boleh Pak. Jadi kalau ada laki-laki sukses, Mm-mm. pasti ada satu perempuan kuat di belakangnya. Mm-mm. Ya toh? Tapi kalau ada laki-laki yang tidak sukses, pasti ada beberapa perempuan di belakangnya. Oh. Artinya begitu hebatnya perempuan ini, ya, dia bisa memberikan inspirasi, ya, dia bisa menjadi penyabar, ya kan, dan bisa membawa aura positif untuk kita. Banyak orang hebat, laki-laki hebat itu pasti Anda lihat siapa perempuan di belakangnya. Tapi kalau ada lelaki hancur, pasti Anda boleh lihat ada berapa perempuan di belakangnya. Oh. Itu anekdot yang saya mulai dari awal. Artinya ketika apakah perempuan itu menjadi titik sentral, saya pikir dengan kondisi yang sekarang lah iya. Ya, saya sebetulnya mengemukakan ini ada kegelisahan juga misalkan. Misalnya saya di parlemen misalnya. Iya, apa Pak? Ya. Undang-undang sudah bilang 30%. Tapi setelah sampai ke parlemen tidak sampai 30%. Kan timbul pertanyaan apa ini? Ya. Artinya perempuan menuntut ilmu itu sudah kewajiban dan tidak bisa ditawar-tawar. Tapi menuntut ilmu saja tidak cukup saya pikir. Ada kecerdasan lain yang juga harus dilengkapi. Apa itu? Salah satunya adalah kecerdasan emosional yang harus terus digali. Ini tantangan, saya pikir tantangan ke depan ya, soal wanita. Soal perempuan lebih tepat. Jadi menuntut ilmu. Oh iya. Salah apa lah Pak ilmu itu nak tuntut Pak? Tuntut. Ilmu itu sebetulnya tidak dituntut lagi dia tidak dapat. Ya. Dituntut lagi dia tidak dapat. Apalagi tidak dituntut. Benar. Dituntut lagi dia berlari. Apalagi dia tidak dituntut. Kira-kira itu. Iya. Jadi ini Pak, tapi sebenarnya ada dasar hukum enggak Pak? Ini yang ngatur tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik ini Pak. Iya, makanya saya katakan tadi saya langsung saja misalkan dari setiap pencalonan misal legislatif itu sudah ditentukan 30%-nya harus ada kuota perempuan. 30%. Tanpa ada kuota 30% tersebut, partai tersebut tidak akan bisa. Kalau Cak Bicik Waya nyalon Pak, terhitung enggak itu? Itu tidak 15% Mas Abi. Ini dia jelas ya. Iya. Gendernya tidak jelas Mas Abi. Iya. Kira-kira Separuh-separuh, Pak. Separuh. Kadang-kadang separuh ini nyengok malam kira-kira Iya. itu. Nah, ini tidak. Ini yang menurut aku juga sudah diatur sedemikian rupa. Nah, tinggal proses itu yang saya pikir juga harus kita lihat secara bersama-sama bahwa itu konteks yang penting. Salah satunya apa yang bisa begitu? Pendidikan. Coba kita prosentasi, mungkin nanti Ibu Heni mungkin lebih soal detail soal angka. Prosentase perempuan sampai jenjang-jenjang tertentu itu masih sangat. Jadi Pak Santo ngatur ke pemirsa bahwa pendidikan itu penting, sangat penting untuk masuk ke dalam dunia politik. Nah, sebelum ke Bu Heni, kita pengen nanya Pak Rektor dulu. Sudah tanggapannya Pecak Mano Pak? Kalau ini tadi kan tanggapan dari Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dari Pak Rektor dewek Pak, nyingo seberapa penting Pak dunia pendidikan untuk masuk ke dalam dunia politik ini Pak? Terima kasih Fikri. Iya Pak. Jadi kalau kita bicara dalam konteks pendidikan, jadi pendidikan politik itu penting ya, tidak hanya untuk perempuan, tetapi untuk seluruh warga. Nah, kenapa dia lebih penting lagi untuk perempuan? Karena di dalam isu perempuan ini lebih banyak isu-isu yang sensitif. Contohnya misalnya kesetaraan gender, ya. Kemudian ada masalah KDRT di situ, kemudian ada masalah prostitusi dan lain sebagainya. Nah, kalau perempuan-perempuan ini tidak memiliki pengetahuan dalam konteks politik, maka apapun keputusan ataupun kejadian yang dirasakan oleh para perempuan di Indonesia ini dia terima wae. Tetapi karena mereka dibekali oleh ilmu pengetahuan tentang politik, bahwa kita bisa men-challenge gitu loh kan. Ini nggak benar ini KDRT ini. Ini nggak benar ini kesetaraan gender yang terlalu katakanlah banyak didominasi oleh para laki-laki. Jadi ilmu politik untuk perempuan itu menurut saya penting karena banyak hal yang dirasakan
oleh perempuan-perempuan kita, ya termasuk ibu-ibu, ya, kebijakan harga makanan misalnya kan, harga minyak, harga rumah dan lain sebagainya. Itu semua adalah keputusan politik. Bagaimana seorang perempuan menerima keputusan politik tanpa tahu situasinya? Nah, itu yang mendasari bahwa perempuan pun itu berhak untuk menerima pendidikan politik. Baik, tapi sekarang ini Pak, terutama banyak adik-adik kaum milenial ini ketika dia nak kuliah, banyak juga ngomong, sungkano nak kuliah ngapo? Ujung-ujung kita nih cuma jadi bini wong juga katanya. Ujung-ujung nak masak, nak nyuci, nah ujung-ujungnya mah itu. Nah, cak mana Pak tanggapannya Pak dari beberapa pendapat? Yo, kita ini kan lah tahun 2022, Yo. Cak Fikri ya. Bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Jadi yang masih berpikir macam itu, yo masih lamunian itu kan. Jadi istilahnya zaman sekarang ini kan sudah zaman emansipasi. Ya, bahwa perempuan itu bukan menjadi objek gitu, tetapi menjadi subjek gitu ya, dalam pembangunan politik, pembangunan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kalau kata wong, woi ngapain nak sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya masih nak jadi bini wong, ujung-ujungnya masih nak balik ke dapur. Itu pemikiran yang menurut aku sudah agak lama, ya, ketinggalan zaman gitu kan. Banyak sekarang wanita-wanita, yo kata ngomong superwoman ya. Jadi mereka berpendidikan tinggi, ya, tapi mereka tetap bisa loh ngurusi anak-anaknya, ya. Kemudian ngurusi gawiannya, ya kan? Jadi tidak dijadikan excuse, oh aku nih dari pagi lah ngurus anak, ngurus dapur, masak, katik lagi waktu untuk yang lain. Nah itu salah itu, pemikiran seperti itu. Karena sudah dibuktikan oleh wanita-wanita hebat di Indonesia ini, mereka bisa kok. Contohnya Mbak Heni ini, Iya. ya kan? Dulu beliau Masuk ini kan masuk Pak. protokol mereka, Iya. dari subuh sampai ke tidak jelas lagi. Tapi beliau mampu kan? Beliau survive, ya kan? Ya artinya mungkin di keluarganya juga sukses, mereka kan anak-anaknya pintar dan lain sebagainya. Jadi ngapa kita nak excuse? Wah, ngapa nak sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujung nak balik ke dapur? No, ada lagi itulah. Benar. Lah kuno lah. Sehat. Jadi sehat lagi Pak ya. Sehat lagi termikir. Suruh berobat Pak Wong itu berarti. Sehat lagi, biar Jadi tentunya tadi Pak Yuda sudah nunjuk contoh pemirsa bahwa Bu Heni ini salah kok contoh. Ya. Ini wanita yang sangat luar biasa bahwa menyingkirkan stigma-stigma itu tadi Pak, bahwa yang tadinya mikir betina itu cuma pacak nyuci dan lain-lain baik, ujung-ujungnya ada yang karirnya sangat luar biasa. Ini kan tentunya Bu pasti banyak dan tantangan. Kalau Ibu Dewe yang dirasa ke sampai berada di level sekarang ini, apa baik Bu ini tantangan-tantangan dan juga kendala-kendalanya Bu? Kalau kita ngomong tantangan ya sebenarnya tidak hanya perempuan yang memiliki tantangan laki-laki. Tapi mungkin double Bu kalau wanita Iya, ini. karena memang sudah menjadi stigma masyarakat khususnya Indonesia ya. Kalau betina urusan rumah tangga itu menjadi urusan betina baik, bukan menjadi urusan anak. Padahal kalau bicara kesetaraan gender, ngurus anak sama-sama, bukan anak ibunya baik. Tidak Pak Yuda. Jadi kalau nak ngurus anak itu bukan urusan ibunya baik, urusan bapaknya juga. Ini kalau masalah tentang tantangan, kalau menurut saya dan pengalaman pribadi saya, tinggal bagaimana kita memanage waktu. Karena semuanya itu harus termanage. Misalnya ketika pagi-pagi saya harus ngurus anak dulu, ngurus suami, sarapan, menyiapkan pakaian, menyiapkan perlengkapan mereka untuk sekolah. Berarti kan saya sudah harus mulai, saya start jam berapa? Karena jam 7 saya sudah harus jalan ke kantor, dan ya berapa jam sebelumnya sudah harus bangun, sudah harus menyiapkan itu. Karena kayak urusan mandi segala macam itu masih Heni sih. Mandiin mereka untuk sekolah itu, kayak itu nyiapin sarapan segala macam sampai mereka berangkat sekolah. Terus ketika di kantor, Heni pun masih bisa mantau mereka makan apa kayak gitu. Terus ngurusin segala macam, walaupun bukan Heninya yang turun langsung, tapi kan kita memantau. Sebenarnya kalau kita mau lihat, mohon maaf ya bapak-bapak, perempuan itu adalah sosok yang multi talent. Dalam satu waktu bisa mengerjakan 2-3 pekerjaan sekaligus. Contoh kecil deh, kita sebagai perempuan sambil nyuci, bisa loh sambil goreng iwak, sambil goreng ikan. Ketika dalam dunia kerja, hal itu pun terjadi.
bagi seorang perempuan dalam satu waktu dia bisa memikirkan 2-3 hal sekaligus. Itulah kelebihan seorang perempuan. Nah, ketika kita bicara perempuan dan politik, seharusnya perempuan ini benar, Pak Santo tadi menyampaikan, kecil ego sebenarnya 30% itu seharusnya bisa lebih dari itu. Tapi untuk nyampe 30% susah ya Pak ya? Susah. Nah, untuk kita memenuhi kuota itu sebenarnya tidak hanya menjadi tugas partai politik, tidak hanya menjadi tugas dinas PPA, tapi tugas atau pemerintah, tapi itu menjadi tugas kita bersama, termasuk dukungan dari masyarakat. Percuma baik kami dari pemerintah memberikan pelatihan, mengedukasi, kemudian dari partai politik mengajak kader untuk ikut, tapi kalau tidak didukung masyarakat untuk mendorong perempuan itu tidak jalan. Jadi jangan ketika bicara perempuan jangan cuma dorong apa nih peran legislatif, apa nih peran eksekutif, ayo masyarakat juga ikut berperan kayak gitu. Nah, ketika ada perempuan yang maju ya didukung, disupport. Iya, jangan kalau istilah orang kata jangan cuma sebagai pelengkap untuk memenuhi kuota, itu sangat sayang sekali karena biaya untuk pembinaan ini kan besar ya Pak ya. Negara sudah mengeluarkan biaya sangat besar gitu. Nah, tapi kalau masyarakat sendiri tidak mendukung itu. Dan memang menjadi kelemahan perempuan ini ketika ada perempuan satu yang sukses, yang lain itu galak nyinyirin baik. Itu ya. Kurang termotivasi. Iya. Termotivasi Pak ya. Iya. Nak memotivasi mereka itu juga sebenarnya butuh dukungannya. Kalau aku sering ngomong tuh support system mulai dari keluarga. Tapi sejauh ini Bu dari dinas PPA ini sudah ada program untuk meningkatkan Apa itu? Sudah jalan. Jadi kita bekerja sama dengan kampus perempuan politik di Sumatera Selatan itu kita memberikan pelatihan gitu. Nah, untuk perempuan-perempuan yang di kader partai ya, di kader partai untuk ayo memotivasi mereka jangan cuma sekedar menjadi anggota partai, tetapi untuk benar-benar terjun menjadi terpilih dan bisa duduk di legislatif. Nah, harapan kita juga ketika duduk jangan cuma duduk ya sudah cuma menikmati suasana, ikut ngomong. Iya. Karena kepentingan perempuan ini, kebutuhan perempuan ini yang tahu perempuan, bukan lanang. Iya. Contoh kebutuhan ruang ASI. Mikir kan tidak kira-kira lanang? Tidak kan? Pasti yang mikir itu para perempuan-perempuan. Oh, kalau misalnya kita datang ke kantor atau ke area publik kan, tiba-tiba pengen anak harus menyusui itu kemana nih? Tidak kasih. Yang harus itu perempuan sendiri. Tidak mikir juga kan. Kepentingan kenapa kita butuh perempuan itu untuk berada duduk di parlemen, di pemerintahan, duduk di posisi-posisi tertentu karena hanya kita yang bisa membantu untuk sumbang saran untuk memenuhi kebutuhan perempuan itu sendiri. Ya, jadi ini kendalanya di mana ini Pak Santo kira-kira? Ada rasa ketakutan dari mereka kah? Masih minder, masih insecure? Apalah Pak kira-kira yang masih dialami oleh kaum-kaum wanita sehingga masih belum berani lah untuk melakukan hal-hal itu tadi Pak? Ini ada, terima kasih. Ini kan ada bukan hambatan sebetulnya Pak Rektor, tapi itu tantangan. Tantangan ya Pak. Ada bisa saja posisi-posisi tertentu kita berbicara soal kultur. Ada beberapa kultur misalnya yang belum bisa menerima itu. Satu. Atau yang kedua misalkan perempuan ini bisa dia jadi hebat itu ada salah satu support. Support dari apa saya katakan tadi, kalau dia sudah bersuami, support dari suami, dari keluarga, dari lingkungan dia. Nah ini juga sangat berpengaruh. Makanya ada anekdot Pak Yuda, ada teman saya tertawa ketika ditanya, ada seorang perempuan dan laki-laki, ya kan, seorang perempuan yang mempunyai kemampuan yang lebih. Setujukah Anda ketika laki-laki ini gajinya lebih tinggi dari perempuan, sedangkan alasan kenapa harus laki-laki? Karena laki-laki adalah kepala keluarga. Dijawab oleh teman saya setuju. Jadi saya bilang, yang jawab ini sadar atau enggak? Karena yang ditanya adalah perempuan. Kalau berbicara soal kemampuan, tidak dia berbicara soal laki-laki atau perempuan, laki-laki atau perempuan. Ini soal berbicara soal kemampuan. Nah, banyak sekali yang kita temukan, jujur saja, support ini sangat menentukan. Saya misalkan, ada perempuan misalnya masuk di partai politik, masuk di ranah politik,
tanpa support ya, tanpa support suami, keluarga, lingkungan, cuma jadi pemain figuran Pak Yuda. Iya. Ya, harusnya main sinetron itu misalkan 30 episode, 2 episode sudah selesai. Ya, pertanyaan lagi, kenapa bisa jadi seperti itu? Ya, suami tidak mensupport. Bagaimana bentuk tidak mensupport? Pertanyaannya simpel, tapi itu sangat berpengaruh. Pilih kerjaanmu atau pilih saya? Ini kan susah jadi. Iya. Ya, pilih kerjaanmu atau pilih saya. Ini pilihan sebetulnya yang tidak bisa di. Jadi harus ada juga kerelaan, maksud saya dari laki-laki untuk juga membuka ruang supaya perempuan ini bisa lebih maju. Susah. Benar. Ya, susah. Jadi ya, makanya saya bilang tadi, di awal saya bicara tadi, hebatnya perempuan itu. Ada satu laki-laki sukses, pasti ada perempuan hebat di belakangnya. Tapi kalau ada perempuan, laki-laki yang tidak sukses, bisa dipastikan ada 1, 2, 3 perempuan di belakangnya. Kita boleh lihat itu. Pesan moralnya, ya itu. Ya, makanya saya bilang, kalau perempuan ini hebat, Pak Yuda, hebat, baik dan cerdas, ukurannya bisa kita lihat, bangsanya pasti akan hebat. Saya punya keyakinan seperti itu. Nah, ini kan tugas kita sama-sama. Makanya saya tertarik, salah satu penopangnya itu adalah perempuan harus punya ilmu pengetahuan dan berpengetahuan. Ya, tetapi saya katakan tadi tidak lepas dari support yang dilakukan oleh keluarga, ya, suami, ya, lingkungan keluarga itu sangat menentukan. Baik. Jadi tadi kalau kita ngomongin presentasi yang masih kurang, Pak, ini sudah ada strategi khusus belum, Pak, yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pak? Jadi kita mendorong, terima kasih, kita mendorong Ibu Heni dan rekan-rekan harus mempunyai program yang terukur dan konkret. Ya. Kemarin beberapa kali kita suruh perbaiki programnya. Ya, jadi programnya itu jangan copy paste, tapi konkret. Kalau Ibu Heni tadi bilang orang yang sudah jadi, ya, bagaimana sekarang memotivasi orang untuk bisa masuk ke sana? Kan sekarang stigmanya nih kacau Pak Yuda. Ini agak curhat dikit sama Pak Yuda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa dengar, Pak, ya? Orang bilang misalkan, oh politik ini kejam, gak usah ikut-ikutan. Padahal sebetulnya politik itu nggak kejam. Yang kejam itu orangnya, bukan politiknya. Ya, kan? Tapi ini ketika masuk ke masuk isu ini ke perempuan, itu lagi perempuan tetap butuh apa? Butuh support. Nggak usahkan perempuan ya, Kak, kita saja butuh support. Saya misalkan mohon maaf Pak Yuda, 1 bulan misalnya sudah 16 hari tidak di rumah. Kalau perempuannya ini tidak support saya, istri saya tidak support, anak-anak tidak support saya, karam ini kapal. Iya. Ya karam, dia belum merasa baru begini. Baru 3 hari. Baru 3 hari. Iya. Begini, lah kita ini 8 tahun, Iya. masa aku beda. Tidak, kalau 3 hari lah karam, Pak. Kuatnya nombak tuh. Iya. Baca lagi dadang gara-gara karam. Lumur karang, Pak. Itu kondisinya dan banyak sudah bukti ya. Aku jujur Pak Yuda, misalnya almarhum Pak Mahyudin, itu kan kelihatan. Ya bukan karena Pak Yuda ini anak Pak Mahyudin, bukan. Tapi aku lihat pada posisi tertentu. Dia konsisten sampai mau meninggal menitipkan ini kepada anak-anaknya. Ini harus kamu bangun. Pak Mahyudin itu bisa buat wakil gubernur. Pasti ada satu perempuan di belakangnya, sama istrinya, ibunya Pak Yuda. Ini kadang-kadang peran perempuan itu tidak kelihatan, Pak. Tapi begitu hebat peran perempuan, tapi tidak terkelihatan begitu hebatnya peran perempuan itu yang dikatakan Ibu Heni tadi. Tapi juga banyak, Pak, wong mikir bahwa si kok betina belakang be sukses, apalagi 10. Nah, pacak lebih sukses aja, Pak. Ada yang mikir, Pak, itu. Jadi pemirsa, tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Santo dan juga dengan Bu Heni. Juga kita pengen tahu ini Pak Yuda, kira-kira kalau kita tadi sudah ngomongin masalah pendidikan, kira-kira Pak masalah dampak ini kira-kira seberapa berpengaruh Pak dunia politik terhadap dunia pendidikan ini, Pak? Oh, sangat berpengaruh, Fikri. Sangat berpengaruh, Pak, ya? Ya, karena memang kebijakan-kebijakan di dunia pendidikan ini ya hasil dari produk politik. Ini saya contohkan, misalnya di universitas ya, atau di pendidikan lah pada umumnya, itu kan sekarang amanah undang-undang mengatakan bahwa 20% ya, betul ya Pak Betul, Santo ya, betul. 20% minimal itu adalah alokasinya untuk pendidikan. Jadi baik itu APBN maupun APBD. Ya, nah masalah nanti kejadian di lapangannya kurang, sama Cak tadi kan, kuota 30%, tapi yang jadi mungkin tidak sampai. Jadi dialokasikan 20%, tapi ya mungkin timbis-timbis kan.
Nah, kalau tidak ada yang seperti itu, guidance di undang-undang itu, susah kita, ya kan? Ada wajib belajar kita ini kan perlu didukung itu, Pak Santo. Iya. Kalau bila perlu kakek ke depan, tadinya SMA, kakek sampai dengan kuliah mungkin, ya, kayak itu kan. Nah, terus yang kedua, sekarang kan kalau di universitas kita tahu ada namanya Merdeka Belajar, Ya. ya. Itu artinya macam ini. Jadi Menteri Nadiem kita ini kan dia ini masih muda, ya, lulusan Amerika pula. Dia melihat bahwa hasil dari sistem pendidikan lama itu tidak menjadikan bangsa kita itu unggul. Nah, contohnya, kita tidak baca buat vaksin COVID kan, Ya. ya kan? Cuma beli. Pacak beli be. Terus kita tidak baca nerbang ke wong ke luar angkasa, ya kan? Ya kan? Nah itu. Jadi mungkin beliau melihat bahwa sistem pendidikan ini perlu dirubah. Nah, perubahan sistem pendidikan ini keputusan politik, gitu loh. Agak dibuat apa Pak? Kalau DPR tuh panjanya, misalnya RDP dengan ini dengan itu kan? Apa sih sistem terbaik Ya. pendidikan di Indonesia ini yang cocok dengan kearifan lokal, ya? Misalnya wong kita ini budayanya ini misalnya kan. Nah, itu yang perlu ini. Itu dari dua contoh itu, berarti keputusan politik itu sangat mempengaruhi Berpengaruh. pendidikan. Baik, jadi memang produk politik Pak ya yang Iya. tentunya sangat-sangat berdampak di dunia pendidikan ini. Kita pengen balik lagi nih Pak ke Bu Heni. Jadi tadi juga sudah ngomongin masalah karir dan lain-lain sebagainya ini Bu. Jadi mungkin Bu boleh diceritakan sama sobat Cinde yang lagi nonton sekarang ini Bu. Kira-kira apalah Bu tips dan juga step by step yang pacak dilakukan terutama untuk generasi milenial, terutama yang cewek-cewek yang ada di rumah ini, mangko pacak terus mengembangkan diri, mangko terus pacak berkarya, melahir ke kreativitas yang ada ini Bu. Jadi Pecak tadi yang sampaikan banyak pemikiran para perempuan-perempuan, ngapoi sekolah tinggi-tinggi ujungnya cuma jadi istri. Iya. Nah, Kadang Bu belum berlaki baru punya cowoknya larang ini itu. Nah, itu kan milih itu batas. apa Cari milih yang kata lain. banyak Pak ya. Itu fakta. Nah, apalah Bu yang nak dijawab Bu awan ini? Jadi cak ini ya, Fik, izin Bapak. Kita ini sebagai perempuan dengan kemampuan yang multi talent tadi, bahkan untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu pun kita harus punya pengetahuan, Fik. Cak mana kita nak ngajari anak kita coba. Terus kita nak ngajari anak kita tapi kita tidak punya pengetahuan. Pendidikan sekarang kan progresnya tinggi kan Pak. Kurikulumnya kan berkembang terus. Dalam 5 tahun mungkin bisa berganti berapa kali kurikulum kan Pak. Kalau kita tidak kate pengetahuan, kalau kita tidak punya wawasan, pengetahuan itu kan bukan hanya di sekolah kan. Kita juga harus memiliki wawasan dengan dari media sosial bisa, dengan menonton TV, baca koran dan lain sebagainya. Cak mana kita nak mengikuti perkembangan dunia, cak mana kita nak didik anak. Kemudian dengan suami pun, Fik, lemah tak ngobrol kalau bini tak nyambung kira-kira. Baru 3 hari Pak ya. Belum. Oh. Belum Bu. Iya. Masih semon-semon. Masih semon. Cuma denger omongan dari tadi lah ngeri lah juga hari. Ya cak misalnya Baru 3 hari baru Baru 3 hari, kita jawab gitu. tanya sama Pak Santo sama Pak Yuda, kalau misalnya bini diajak ngomong tak nyambung kira-kira lemah tak Pak? Yo ibarat sayur asem tanpa garam lah. Iya. Saya rasa udah asem ya. Asam lah. Iya, jadi sob. Sop lah. Supaya nyambung gitu tadi kan kita harus punya pengetahuan dan wawasan itu tadi. Jadi step by stepnya pastinya tidak pernah berhenti untuk belajar, selalu nambah pengetahuan, apalagi sekarang kan untuk menambah pengetahuan kita tidak harus ke sekolah baik, kita banyak dengan dunia digitalisasi sekarang itu pengetahuan bisa kita dapat dimanapun dan kapanpun kayak gitu. Nah, jangan cuma nonton sinetron, jangan cuma ngeliatin main TikTok. Iya dak sih, bener dak sih? Ya itu Ada nah. perempuan kayo datang ke desa jatuh cinta dengan anak kades. Itu FTP coy. Iya. Nah, iya, realnya dak kate kayak itu nah. Jadi bangun, jangan Iya. mimpi baik kayak itu nah. Jadi kalau untuk sukses itu tidak hanya, jadi untuk sukses itu cak ini ya Fik ya. Jangan cuma aku nih sebagai istri cuma untuk support suami. Salahnya apa kalau kita juga ikut sukses?
tidak salah, dan itu akan lebih bagus untuk anak-anak kita kaget, kita bisa menjadi contoh. Itu sih. Jadi untuk para adik-adik, Iya. stigma bahwa kakek aku cuma menjadi seorang istri yang ngurus rumah tangga. Lah kakek yang nak ngajari anak-anak kamu di rumah siapa kalau kamu tidak punya pengetahuan yang luas. Itu sih. Ngomong sama laki tidak nyambung, kalau ditinggalkannya nyari rewang lain untuk ngobrol. Nah, nyari yang nyambung. Iya, jadi jangan terkunci, pikirannya jangan terkunci. Tapi juga Bu, banyak sejauh ini mereka itu malas berkarir karena patokannya adalah finansial. Banyak mereka yang terkadang, tidak perlu lagi pikir aku nak berkarir. Wong tua aku kayo, wong tua ini. Laki Banyak aku kayak kayo. gitu. Laki aku lah kayo, cukup Iya. untuk nafkahi aku. Iya. Alhasil aku berhenti. Cak mana tanggapan Nah, Ibu? itu balik lagi hidup tuh pilihan, Fik, ya. Sekarang siapa yang bisa menjamin kita sampai tua kayo? Siapa yang bisa menjamin kita berasal dari keluarga kaya dan memiliki suami kaya akan selamanya seperti itu? Kan kalau Tuhan berkehendak begitu mudah membalikan kan? Nah, Di sisi itu religinya. Just, iya. Iya. Itulah kenapa kita butuh pengetahuan, kita butuh. Kalau misalnya kita ambek jeleknya Befik dunia berubah, kita punya skill. Iya. Jadi kita bisa survive menghadapi dunia yang sekarang sudah persaingan di mana-mana. Kalau kita cuma kayak itu, ketika kita tidak memiliki lagi kemampuan, gembel gitu. Jadi, Berpikirlah. Tapi balik lagi hidup tuh pilihan. tapi pikir Bu dari tadi. Tapi barangnya tidak cukup dipikir, ya dah. Iya. Nah, diskusi. Yo. Dan juga Pak Santo banyak Iya. juga ketika banyak wanita-wanita yang pintar, IPK besar, kemauannya tinggi, tapi mereka berpikir Pak, pikir aku ini bukan anak siapa-siapa. Nak mak itu cak mano jalurnya, apa yang harus kulakukan. Mereka yang nak memulai ini, mulainya dari mana dulu lah Pak kira-kira untuk masuk ke dunia politik ini tadi? Pertama ilmu harus, tapi ilmu ini tidak cukup. Ya, dia harus cerdas. Jadi ada uang berpikir begini, untuk melihat orang itu cerdas atau tidak, jangan lihat dari berapa banyak gelar, tapi juga harus kita lihat seberapa besar dan kemampuan dia untuk memanage emosional yang dia punya. Itu satu. Yang kedua, yang ketiga, harus membuka ruang saya pikir, sehingga akses itu terbuka. Dan yang satu kata kunci yang tidak boleh tinggal, buangkan sifat minder. Karena minder ini bahaya. Secure Pak. Bahaya. Bahaya. Jadi mugola dia banyak, kemampuannya tinggi, kecerdasannya tinggi ya. Tapi kalau sifat mindernya lebih tinggi dari itu, susah untuk jadi. Contoh kasus misalnya. Apalah aku ini dak? Anak siapa lah aku? Nanti urusan juga kita soal itu dak. Ya. Misal ini bapak aku almarhum dulu. Kalau misalnya nenek aku kayu di Bengkulu, tidak mungkin yang merantau ke Palembang ini. Iya. Nah, benar kan? Iya. Ya, atau misalnya kita cukup misalnya dengan nama besar wong tua, tapi kita tidak mau untuk memotivasi diri, menimba ilmu, ya, membentuk karakter kita, susah kita. Ya. Tapi banyak ini terjadi. Jadi apa usul aku misalnya, saran aku tuh seperti itu. Makanya aku ngomong tadi sama Pak Yuda. Aku nih sekolahnya tidak pernah di sekolah di dalam negeri, sekolahnya di luar negeri. Kalau Pak Yuda jelas Amerika, kita nih luar negerinya di pelaju situ. Iya. Ya kan, artinya tidak masuk sekolah negeri, ya, Iya. sekolahnya di luar negeri. Luar negeri. Nah, tapi ada satu hal yang mesti kita kembangkan. Kita juga harus paham ya apa yang sebetulnya harus kita kembangkan. Jadi buanglah sifat minder itu. Kalau minder itu sah. Ini contoh kasus misalnya. Nak ke gubernuran, ya toh? Nak ketemu Pak Herman Heru. Iya. Salaman dengan dia Pak Yuda. Kalau nak awak duit, kalau banyak lah Pak Herman Heru duit aku dah. Tapi kan harus ada cara supaya kita bisa sampai ke gubernuran dan salam. Ya kan? Nah, itu butuh proses. Terkadang uang Pak Yuda, Ibu Eni, orang terkadang tidak percaya akan proses, selalu mau instan. Ya, tapi yakinlah Generasi sekarang Pak, generasi Ya. instan. instan dan harus juga disepakati bahwa soal karakter itu menjadi hal yang menentukan. Ya, jadi aku nih pernah jadi gini, maaf Pak Yuda, berpartai ini baru, Pik. Baru 35 tahun. Ya. Baru 35 tahun, umur sekarang 50 tahun. Walaupun kalau aku disandingkan dengan budak 17, ya bertarung dengan budak 20,
aku yakin aku pasti menang. Wah. Ya, nah, Iya, iya. ya artinya yang aku katakan tadi, ya itu yang selalu aku bicarakan. Jadi harus punya motivasi yang kuat. Akhirnya hidup sementara, kita hidup nak ngapo, ya kan? Mati pasti. Motivasi. Ya, tidak disuruh mati lagi pacak mati deh, ya kan? Tidak. Yang kadang-kadang mau nak minta mati, tidak mati-mati. Itu yang perlu. Terakhir contoh kasus ya, Pak Mahyudin aja misalnya, ya kan? Apa yang dia tularkan, apa yang dia motivasi untuk anak-anak itu konkret. Ya, Pak Yuda sampai ke Amerika sekolah. Amerika ini bukan Lenteng Agung. Iya. Ya kalau Lenteng Agung Jakarta ini Amerikanian USA. Iya, iya. Ya, nah, bahasanya bukan lu gua mulai sampai ke sana. Artinya dimotivasi anak ini dimanage ya, didorong ya. Kalau wong tua memfasilitasi, aku pikir Ibu Eni itu salah satu tanggung jawab kita. Tapi anak ini mesti didorong. Aku misalnya deh, kalau sekolah di luar negeri, kalau malu pula kayak anaknya sekolah di luar negeri juga, masa aku kira-kira itu kan. Ada motivasi-motivasi yang seperti itu yang menurut aku perempuan harus kuat untuk itu. Sebenarnya kuat perempuan ini. Tapi Pak kalau ditanya ngerila sunat atau ngerila ngelahir ke Pak, caknya masih ngerila sunat Pak. Itu kata yang wong sudah sunat. Iya, karena Pak pas ditanya, Bu, pengen ngelahir kali lagi dak? Insya Allah, kalau memang ada rezekinya. Ya, Ada bapak-bapak, kalau bapak Pak pengen sunat lagi dak? Ah, Ipik jadilah. Nah, ada yang tanya Pik, ada yang tanya Pak Rektor. Aku jadilah Pak, kira-kira Saro punya anak 2 ini. Aja gitu iya. deh. Saro aku tak galak lagi Pak tobat nian. Nah, 4 bulan dari itu, juga ngapa cok bini? Masuk angin tapi tidak kira. Lah hamil lagi bini. Ngomong lah kapok punya anak, kira-kira mah itu kan? Iya. Iya, ini soal naluri bae Mas. Iya. Soal naluri kira-kira. Baik, jadi itu tadi pemirsa dari Pak Santo, dari Bu Heni dah. Gokil ini. Dan mungkin untuk closing statement dari Pak Yuda ini ngomong masalah tips and trick, juga banyak ini kaum milenial Pak yang masih bertanya tentang masalah organisasi. Banyak orang ngomong katanya berorganisasi itu tidak ada perlu dan tidak penting. Apa dia kaitannya? Nah, sejauh ini Pak, ketika Bapak sudah menjadi seorang rektor dan juga karir Bapak sudah sangat luar biasa, ada enggak Pak guna dari melok organisasi yang sudah pernah? Mungkin ada kawan-kawan yang lagi melok BEM Pak sekarang, melok himpunan, kira-kira berguna enggak ilmu yang aku pelajari dan aku jalani sekarang ini untuk 20 atau 30 tahun yang akan datang kayak Pak? Boleh Pak dijelaskan? Itu sangat berguna ya. Jadi kita ini kalau sebagai student ya, sebagai mahasiswa itu jangan kuliah baik di universitas itu. Benar kan? Ya. Karena kalau kuliah baik aja udah tahu film di bioskop apa kan? Iya. Tak tahu misalnya ada tempat nongkrong kafe baru dan lain sebagainya. Karena memang dunia ini tidak selesai di dunia lingkungan universitas. Ya. Universitas ini berapa lama sih? Paling-paling lama-lama lah wong sekarang DO mungkin 7 tahun ya. Kalau dulu pakai 10 tahun baru DO kan. Jadi ya dunia pendidikan itu adalah dunia yang terkondisi ya, ketemunya dosen wong baik-baik ya, ketemunya sama apa namanya mahasiswa yang lain dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah selesai dari universitas, kita di masyarakat, kita akan ketemu dengan macam-macam wong dengan macam-macam tabiatnya. Ya. Nah, itulah makanya kita kalau kita ikut organisasi ya, itu kita memiliki pengalaman ya, how to organize people. Jadi misalnya kaget di RT misalnya kan, atau mungkin di RW misalnya ada kaget kegiatan-kegiatan di masyarakat, misalnya buat, nah, Cak ini kan baru ada acara maulid kan, nah, Cak mana cara buat acara maulid, siapa yang nak diundang, siapa nak nganu makanannya, siapa nak mayonya, mak mana nak sumbangannya dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu lapangan seperti ini tak kate. Tak kate mata kuliahnya. Ya? Nah, ilmu inilah ilmu lapangan yang akan kita dapat di organisasi-organisasi. Apakah itu BEM ataukah itu organisasi di luar kampus. Ya, ada organisasi kepemudaan, ada KNPI, Karang Taruna, HIPMI dan lain sebagainya. Masuk ke situ, belajar, ketemu dengan banyak wong, pelajari wong. Tidak segala wong pecah yang kita pikir ke. Ya, tidak segala wong pecah apa namanya yang
kita bayangkan. Jadi disitulah kita namanya long life, Harus berani. real life learning. Jadi Berani disitulah keluar. bahwa walaupun kita kuliah, tetapi diusahakan supaya kita itu ikut dalam dunia-dunia keorganisasian. Boleh Pak satu kalimat motivasi tadi Pak untuk ini sobat Cinde yang lagi nonton. Apa Pak long life tadi itu Pak? Apa Pak? Long life, real life learning. Oh. Bahasa Saro jok itu. Iya. Atik sekolah nggak jadi bahasa itu coy. Atik Saro nyari ini. Iya, taunya no smoking Pak. Nyingok di SPBU Pak. long life tadi itu. Dari Pak Yuda sudah tadi closing statementnya pemirsa. Dari Bu Heni boleh Bu kasih closing statement untuk sobat Cinde yang lagi nonton sekarang Bu. Jadi untuk perempuan-perempuan yang kaum milenial ya kalau sekarang ya. Milenial. Kaum milenial kita harus menjadi perempuan yang lebih maju. Kodrat kita sebagai perempuan hanya melahirkan, menyusui dan menstruasi. Di luar daripada itu kita sama dengan laki-laki. Jadi stop pemikiran bahwa kita hanya sebagai istri, kita hanya sebagai ibu, kita bisa berbuat lebih. Bagaimana caranya kita ikut berpartisipasi, berkontribusi untuk tidak hanya keluarga kita, tapi juga untuk masyarakat. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wow, Mantap. luar biasa. Dari Pak Santo boleh Pak closing statementnya Pak. Terima kasih. Jadi pertama, nasib perempuan itu harus diperjuangkan oleh perempuan itu sendiri. Itu kunci. Ya. Tanpa perempuan mau memperjuangkan nasibnya sendiri, kok saya agak pesimis. Ya, kaum perempuan akan bisa lebih bergerak, lebih maju. Terakhir, perempuan hebat, bangsa ini akan kuat. Terima kasih. Baik, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Kita ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk Pak Santo, untuk Bu Heni dan juga Pak Langsung Yuda. jadi palak dia nasib ini, itu balik ini. Oh lah sudah, loh. Gara-gara closing statement Iya, tadi Pak ya? tadi. Iya, amin. Nah, Kita dia amin. hampir terpleset tadi dia. Iya. Perempuan berdaya, bapak terperdayai. Oh, untuk nak disebut apa ya? Bang disebut keros gitu. Iya, laki-laki terperdaya loh. Oh. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan tonton terus Cinde Cerita Inspiratif Dewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.